Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP UB melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kumparan.com. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa UB, Profesor Abdul Hakim berharap penandatanganan perjanjian kerjasama yang berjalan selama 5 tahun ini dapat ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dan dosen. Tentu akan membawa nama besar FISIP ke eksternal ya, eksternal UB maupun internal UB. Itu yang saya harapkan. Kemudian juga ada berbagai bentuk katakanlah pendidikan dan pelatihan untuk mahasiswa FISIP yang terkait dengan tugas dari Kumparan itu ya. Jadi saya memang selalu menekankan jangan cuma setelah tanda tangan MOU lalu tidak jelas kelanjutannya, tindak lanjutnya seperti apa. Itu yang paling penting ya. Oke, nanti saya berharap para wakil dekan terkait itu yang akan menindaklanjuti. Kalau itu sasarannya mahasiswa, tentu nanti yang menindaklanjuti WD3. Tapi kalau sasarannya misalnya dosen, itu mungkin WD1 yang akan mengkoordinir kegiatannya. FISIP UB menggandeng Kumparan.com mengadakan workshop jurnalistik dengan tema multi-platform journalism. Para mahasiswa baru diberi ilmu dan wawasan terkait konten dan komunikasi. Menurut Project Manager Kumparan, Irca, kegiatan ini dilakukan agar para maba mendapat kesempatan langsung untuk mengembangkan dan mengasah potensi diri dari para praktisi. Kami dari Kumparan main ke Malang, ke FISIP Brawijaya untuk yang pertama ada agenda untuk penandatanganan MOA antara Kumparan dan juga FISIP Universitas Brawijaya. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan ada sesi Kumparan Day ya. Jadi nanti untuk mahasiswa angkatan 2022 nanti dari Kumparan akan menghadirkan bintang tamu yang akan membagikan tema-tema workshop tentang jurnalistik, khususnya adalah multi-platform journalism. Di sana nanti kami akan menghadirkan Vice President of Content Synchronization dari Kumparan yang akan menjadi pemateri utama. Lalu kami juga akan mensosialisasikan program-program Kumparan untuk para mahasiswa berikut dengan support kegiatan terutama untuk mahasiswa baru angkatan 2022 berupa kompetisi supaya bisa lebih mengasah lagi soft skill-nya terutama di bidang konten dan juga komunikasi gitu. Harapannya adalah kerjasama ini nanti akan berjalan panjang, kurang lebih durasinya 5 tahun, dan selama 5 tahun ini kami dari Kumparan sangat terbuka pintunya apabila ada kerjasama dari Brawijaya. Kita juga untuk support kegiatan yang di UB juga sangat terbuka sekali. Apabila ada pentas seni atau ada konser atau ada webinar dan lain-lain, kami juga sangat terbuka dan tidak sabar untuk berkontribusi di UB gitu. Nah, kenapa memang seperti ini? Karena kami melihat seiring perkembangannya zaman, apalagi setelah kita pandemi selama 2,5 tahun kurang, anak-anak terutama usia Gen Z yang sekarang lagi di bangku kuliah ini kehilangan essential years dalam hidup mereka gitu ya. Jadi yang harusnya mereka itu setelah tamat dari bangku sekolah itu bisa mengasah skill mereka seluas-luasnya, explore kemampuan mereka, tapi terhambat karena ada pandemi. Jadi terhambatlah komunikasinya, jarak dan waktu juga terpisahkan gitu. Jadi kami mau membimbing, menemani Gen Z ini, para generasi kita ini nanti di masa depan untuk bisa menata masa depan mereka supaya tidak terbayang-bayang segala jenis masalah dan hambatan selama pandemi kemarin. Kita mulai bangkit lagi, generation of change. Jadi kita mau mendukung mahasiswa supaya bisa berkontribusi untuk negara dalam bentuk apapun.
Pemirsa, cipluan dikenal sebagai tanaman liar yang merupakan tanaman herbal yang efektif mengobati berbagai penyakit. Dari seluruh bagian cipluan seperti daun, akar, dan buah dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar obat herbal. Cipluan itu biasanya kita temukan di sawah, ya. Di sawah dia itu dianggap tanaman yang nggak berguna, cuman sebagai istilahnya orang-orang itu makanan ular gitu ya, karena buahnya yang orange itu biasanya dimakan oleh ular. Dan masyarakat masih belum aware gitu ya, belum tahu kalau ternyata cipluan ini banyak manfaatnya. Sehingga kebanyakan ya ditebang karena dianggap sebagai gulma. Kalau di sawah-sawah itu kan ganggu ya, harusnya tumbuh padi malah tumbuh cipluan, sehingga dia. Nah, jadi Dr. Nuki itu mendapatkan ide dari penelitian mahasiswa. Mahasiswa ini meneliti efek daun ciplukan terhadap kontraktilitas dari pembuluh darah aorta. Jadi aorta diisolasi dari tikus gitu ya, diambil aortanya, kemudian ditempatkan di suatu media sehingga aorta ini tetap hidup, dan dicoba ditetesi sama ekstrak daun ciplukan. Kok ternyata yang tadinya kontraksi setelah pemberian obat epinefrin gitu ya, setelah diberikan ciplukan menjadi dilatasi. Dan efeknya ini ternyata sudah dibuktikan adalah dia bisa memperbaiki fungsi dari endotel. Dia bisa meningkatkan produksi nitrik oxide. Nah, padahal kalau kita tahu fungsi dari endotel, fungsi dari nitrik oxide ini terkait dengan banyak sekali penyakit, ya kan? Mau penyakit apa? Hipertensi kaitannya dengan endotel. Diabetes ada kerusakan endotel. Preeklamsi itu adalah penyakit tekanan darah tinggi ya, yang disertai dengan kerusakan organ pada ibu hamil. Itu juga terkait dengan fungsi endotel. Aging, penuaan, itu juga terkait dengan endotel. Jadi sebenarnya fungsi untuk perbaikan endotel ini dibutuhkan untuk berbagai macam penyakit. Nah, oleh karena itu kemudian beliau mengembangkan mulai tahun 2007 ya, sampai kelompok kajian ini didirikan tahun 2015 atau 2016 kalau saya tidak salah. Sehingga kami fokusnya memang di pengembangan herbal visalis untuk berbagai penyakit yang patogenesisnya terkait dengan kerusakan endotel atau disfungsi endotel. Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UB, Bambang DP, turut menanggapi terkait tragedi kericuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola Arema Malang versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Menurutnya, pemerintah maupun otoritas terkait harus segera membentuk tim khusus untuk mengawal informasi yang beredar agar tidak simpang siur dan meresahkan masyarakat. Ya, jadi ini saya melihat ya, memang kalau di aspek komunikasi ya, dalam sisi itu kan memang ada satu ungkapan yang apalagi ini berita yang istilahnya berita yang tidak menyenangkan ya, karena ada musibah gitu ya. Nah, itu biasanya memang yang bertanggung jawab masing-masing lembaga itu dia akan melakukan, pertama kali sebenarnya bukan melakukan ya dalam tanda kutip klarifikasi, tetapi lebih jelas ke pembenaran menurut versinya gitu. Jadi kalau saya ingat satu filosofi orang melihat gajah itu saking besarnya, kalau dilihat dari depan ya kelihatan telalainya, dari belakang kelihatan ekornya, dari samping ya kelihatan perutnya. Nah, tapi kalau dikumpulkan itu sebetulnya kebenarannya masih sangat relatif gitu ya, karena dari sudut pandang itu. Nah, sama sih sebetulnya kalau saya melihat ini sama. Kenapa? Karena kan kegiatan sepak bola ini kan juga diikuti oleh beberapa organisasi atau instansi yang terlibat ya, mulai dari mungkin timnya, kemudian panitia pelaksananya, kemudian pengamannya ya, atau bahkan masyarakatnya juga punya kesaksian sendiri ya. Cuma kalau masyarakat kan nggak terlembagakan ketika dia menyampaikan suatu pesan kepada khalayak, sehingga pesannya kan pesan ya bersifatnya personal gitu ya, tapi dia pasti punya pesan sendiri-sendiri. Nah,
tentu kalau kondisinya seperti ini itu sebetulnya ya kalau tidak melakukan satu upaya preventif menahan diri itu malah justru chaos. Jadi isu utamanya dari kejadian itu akan hilang gitu ya, akan hilang sehingga nanti kalau misalnya tidak dikelola dengan baik justru yang isu yang sebenarnya yang mestinya nanti dibentuk tim dan lain-lain itu akan sudah terkooptasi dan termanipulasi dengan isu-isu yang sudah beredar itu. Nah, oleh karena itu sih saya sebetulnya ya gimana pada saat yang cepat itu segera dibentuk satu kayak tim yang menangani khusus itu dan dia yang menghandle isu-isu itu. Ya, jadi isunya nggak jadi liar gitu. Nah ini memang ya tentu agak mungkin sedikit effort gitu ya, harus segera diselesaikan. Kalau enggak ya isunya masih akan berkembang. Apalagi kan media sekarang ini cepat gitu ya menyebarkan informasi yang seperti itu. Di hari ulang tahun yang ke-77, TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Hasil lembaga survei Indikator Politik Indonesia atau IPI, TNI mendapat kepercayaan tertinggi sebanyak 93,2%. Panglima TNI dalam amanatnya menghimbau agar para TNI dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan bertindak dan berucap sesuai tugas pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu. Para prajurit dan pegawai negeri sipil TNI yang saya cintai dan saya banggakan, serta hadirin yang saya hormati. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita dapat menyelenggarakan upacara peringatan HUT ke-77 TNI dengan tema TNI adalah kita. Para prajurit, PNS, TNI, dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan hasil rap dari beberapa lembaga survei, TNI mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Di antaranya hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2022, TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari publik sebesar 93,2%. Sedangkan hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum versi Lembaga Survei Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2022, TNI mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang paling tinggi sebesar 93%. Demikian juga hasil lembaga survei Center for Strategic and International Studies tanggal 27 September 2022 merilis hasil survei dukungan dan kepuasan kinerja TNI terhadap demokrasi sebesar 93,5%. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dengan bertindak dan berucap sesuai dengan tugas pokok TNI. Para prajurit, PNS TNI, dan hadirin yang saya banggakan. Demikian amanat yang saya sampaikan pada upacara peringatan HUT ke-77 TNI tahun 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kekuatan, petunjuk, dan lindungannya kepada kita dalam melanjutkan tugas dan pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai dan kita banggakan. Dirgahayu TNI, selamat bertugas. Sekian dan terima kasih.
Korban tragedi gas air mata pasca pertandingan Arema FC versus Persebaya masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar atau RSSA Malang. Direktur RSSA Kohar Hari Santoso mengatakan pasien saat ini dirawat di ICU dan high care. Pihaknya terus berupaya untuk memaksimalkan perawatan kepada para korban tragedi Kanjuruhan hingga sembuh dan dapat kembali pulang. Ini yang dari ruang biasa sudah bisa dipulangkan, ya alhamdulillah sudah membaik. Yang di ICU tadi juga sudah ada yang membaik, mungkin setelah lagi kita pindahkan juga ke ruang biasa. Tentang jumlah nanti kami lihat. Yang di ICU kondisinya seperti apa, Dok? Kondisinya ada yang berat, yang juga masih tidak stabil, ada, tapi ada sebagian yang sudah membaik. Yang berat tidak stabil itu lukanya seperti apa, bisa di? Jadi kesadarannya menurun, kemudian dia sesak. Ya, tinggal kita pasang alat bantu nafas. Juga ada yang karena ada perdarahan di darah perut, ya, yang kemudian kemarin sudah kita lakukan tindakan, tapi rupanya efek jauhnya masih memberikan efek. Beberapa itu karena benturan juga ada di tungkainya, ada yang patah-patah, yang semacam itu, ada yang kami rawat. Total yang masih di sini berapa, Dok? Nah, ya itu mau sehingga kita itu mana itu ya. Nanti beri berubah. Ya. Per kemarin, Dok? Kemarin 29 ya. Tapi sebagian sudah bisa dipulangkan sore kemarin. Dan pagi ini nanti kita cek lagi. Sebanyak 125 nyawa melayang akibat tragedi Kanjuruhan usai laga Arema FC versus Persebaya. Sebagai bentuk rasa duka cita yang mendalam, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat, Maijen TNI Syafrial mengajak semua prajurit dan masyarakat untuk mendoakan para korban baik yang meninggal maupun yang masih dalam perawatan. Dan Pusdik Arhanud, yang saya hormati para sesepuh TNI yang hadir pada pagi ini, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sebelum saya bacakan amanat Panglima TNI, mari kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober yang lalu. Semoga saudara kita yang meninggal dunia diampuni dosanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, husnul khotimah, dan yang masih sakit segera diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan kita berharap semuanya, semoga kejadian ini tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mari kita berdoa, pasukan disiapkan. Siap! Ayo! Berdoa mulai. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak membuka layanan hotline untuk pendampingan psikologis bagi keluarga dan korban dalam insiden di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen yang terjadi pada Sabtu lalu. Dalam memberikan pelayanannya, DP3A akan bekerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia melalui layanan hotline Fast Response untuk kasus trauma ringan dan trauma sedang, serta dilakukan secara tatap muka untuk kasus trauma berat. Terus terang tadi malam sebenarnya saya itu kaget ya. Yang sebenarnya saya bangun pagi-pagi itu hanya untuk secara rutin sholat subuh berjamaah dengan Bapak Bupati, ya kebetulan di Kecamatan Donomulyo, sehingga kami bangun lebih pagi dari biasanya, itu jam 2 pagi kita sudah bangun. Nah, kemudian di situ saya membaca beberapa WA, yang grup WA dari beberapa grup saya yang saya ada. Ternyata di situ banyak ada berita terkait dengan kerusuhan di Kanjuruhan, di Stadion Kanjuruhan. Dan itu saya buktikan sendiri pada saat saya berangkat ke Donomulyo. Jalur antara Malang ke Panjen ini begitu banyaknya ambulan yang berseliweran ya. Ada yang ke arah utara, ada yang ke arah selatan ya. Jadi wah ini heboh banget ini. Dan saya menerima informasi awal itu baru ada kematian ya. Jadi korban kematian ada 40. Tapi kemudian jam
3:30 itu sudah di atas 100 ya. 100 orang. Kemudian sampai dengan sore ini data yang informasi yang kami terima kurang lebih 180-an orang ya yang meninggal ya. Itu. Dan setelah kami cek kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan ya. Ini data sementara ini Mbak Dinia, Bu Dinia ya. Ada beberapa perempuan dan anak yang jadi korban di sana. Nah, kalau nggak salah korban perempuan ini ada 30-an orang meninggal ya. Dan ada 25 anak korban meninggal. Di sisi yang lain juga ada banyak juga perempuan dan anak yang mengalami luka-luka berat, luka-luka ringan juga ada ya. Tapi tetap semuanya itu pasti mengalami trauma. Ya, itu. Jadi atas dasar itulah kemudian kami DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah mempunyai UPTD, unit pelaksana teknis terkait dengan kegiatan pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak, maka kami berinisiatif untuk membuka layanan pas respon ya terkait dengan para korban atau keluarga korban yang membutuhkan pelayanan trauma healing atau untuk menangani pelayanan psikologis dari para korban maupun para keluarga korban. Dan itu pasti terjadi karena apalagi mereka juga mendengar korbannya begitu banyak, pasti terjadi traumanya jauh lebih besar daripada kalau korbannya sedikit begitu. Jadi karena mereka itu pasti mengalami trauma psikologis, maka kami membuat layanan hotline ya, melalui hotline nomor WA ya, itu untuk memberikan pelayanan langsung melalui WA. Tapi di situ pada saat para korban melakukan wawancara dengan kami akan verifikasi, di situ kami screening ya, itu masalah traumanya itu trauma ringan, sedang ataupun berat. Jadi kalau ringan sampai sedang mungkin bisa ditangani langsung pada saat melalui telepon. Tapi bila memerlukan yang lebih, jadi kalau trauma psikologisnya berat, maka kami akan melakukan pendampingan sampai yang bersangkutan itu bisa keluar dari traumanya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib gunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.